Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin tuh gue pernah bahas smartwatch yang bikin gue tuh kayak nyandu ya. Tapi mungkin buat beberapa orang tuh kayak kemahalan gitu. Nah, kemarin tuh gue dikirimin sama Amazfit buat nyobain smartwatch terbarunya. So, langsung aja kenalin ini dia, Amazfit GTS 4. Kayak apa smartwatchnya? Yaudah, yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Amazfit GTS 4 ini tuh harga resminya 2,8 juta. Nah, dengan harga segitu menurut gue ini fiturnya tuh kayak jauh lebih melimpah buat di kelas harganya ya. Selain buat monitoring kesehatan seharian, punya juga 150 mode olahraga. Mamam deh tuh ya, banyak banget. Baterai juga termasuk yang awet, GPS sudah include yang akurat, punya dual band gitu kan. Dan gak lupa dia tuh adanya mic serta speaker yang artinya kita tuh bisa jawab telepon via jam ini. Iya, sama ya bisa juga dengerin musik karena emang doi tuh bisa nyimpen lagu. Itu sih beberapa highlight daripada smartwatch ini. Kalau udah merasa low banget smartwatchnya, ya udah langsung cus aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Tapi kalau mau dengan lebih lanjut, suka dukanya saat pemakaiannya gimana, ya udah sini gue ceritain. Secara desainnya gue suka ya, smartwatch ini tuh rasanya ya elegan, yang mana tuh buat kebutuhan casual bisa banget. Jatuhnya tuh kayak jadi aksesoris tambahan gitu loh teman-teman di tangan gue, kayak semakin manis. Alah. Ya secara desainnya nih sengaja gue pilih dengan pilihan warna strap pinknya dengan list gold yang terbilangnya tuh kayak bikinnya tuh lebih mewah dan elegan. By the way, Amazfit GTS 4 ini tuh punya 3 pilihan warna lainnya, jadi sesuai aja dengan selera teman-teman. Nah, coba tulis kolom komentar kalian naksir sama yang mana. Oh iya, ini model strapnya tuh diselipin kayak gini ya teman-teman. Jadinya tuh lebih simple dan mungkin agak sedikit berkeringat buat kalian yang emang berkeringat lebih ya. Tentu quick release ataupun strap ini juga mudah banget bisa kita ganti misalkan udah bosen sama yang sebelumnya. Di bagian kanan ini ternyata ada satu knob ya dengan logo Amazfit yang kalau dipandang makin lama kayak makin serius ya. Makin niat gitu, maksudnya makin cakep terbilangnya. Dan ini tuh bisa juga untuk scrolling menu ya teman-teman. Ngomong-ngomong, sensasi saat memutarnya tuh kayak ada getaran yang terbilangnya tuh ya mantep ya. Paling mungkin sedikit tambahan aja kalau misalkan nih ada animasi pop up di tiap menunya gitu ya saat kita memutar tombolnya, kayaknya bakal lebih seru gitu. Buat bagian layar tuh seluas 1,75 inch yang udah AMOLED dengan model layar flat kayak gini ya teman-teman. So far warnanya, hitam pekatnya hingga kecerahan cahaya pun gue suka ya, terbilangnya tuh tajam meski ya saat di luar ruangan. Paling bezelnya aja nih yang begitu kelihatan boros gitu ya pas lagi pakai watch face gambar kayak gini. By the way, watch face itu bisa kita download ya, yang tentunya itu bisa kita sinkronin juga dengan smartphone kita lewat aplikasi Zip ya. Nah, di sini kalau udah di-download, masukin datanya, nanti di sini teman-teman bisa juga download watch face yang waduh banyak banget pilihannya ya guys. Termasuk kayak ada model animasi kayak gini. Selain itu di aplikasi ini kita juga bisa atur ya segala sesuatunya, dari mulai heart monitoringnya, termasuk nih ya heart rate, sleep tracking, tingkat stres, hingga memonitor kadar oksigen dalam darah kita. Tentu ya bisa juga atur aplikasi apa aja nih yang bisa kalian tengok pada saat ada notifikasi gitu ya. Di sini gue aktifin WA dan juga IG gitu, jadi bisa ngintip lewat si smartwatchnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi teman-teman ya, termasuk bisa jawab juga telepon, tentunya tuh udah kalian connect sebelumnya. Dan hal kecil yang gue suka itu kita juga bisa simpan ataupun upload lagu yang ada di smartphone ke jam ini dengan cara yang simple. Yes, ini asli seru banget ya, tinggal upload langsung tanpa colok-colok ataupun install aplikasi lain di laptop gitu ya. Udah bisa lewat smartphone-nya aja. Ya, karena sejatinya smartwatch ini tuh punya storage sebesar 2,3 GB. Cukup lah ya buat naruh beberapa lagu gitu. Oh ya, sedikit sharing aja mumpung gue inget ya soal musik ya. Ini sesekali tuh gue pernah ngalamin kayak bingung, itu kayak ada suara tiba-tiba muncul. Suara HP gue kali ya, oh ternyata bukan. Suara HP teman, oh bukan. Ternyata kalian tahu apa? Muncullah suara ataupun musik dari si smartwatch ini. Padahal sejatinya gue tuh nggak ngeplay musik. Dan ternyata gue cari tahu kenapa. Ini tuh karena gue tuh biasa pakai lengan panjang ya, Bo. Jadi kayak nggak sengaja tuh sentuh-sentuh gitu, kegeser-geser gitu. Terus tiba-tiba ngeplay musik. Dan ada hal yang juga bikin geleng-geleng, kemarin tuh juga pernah kepencet salah satu template balasan chat gitu ya ke grup WA Mampoy. Itu rasanya ya, Bo, astaga, ini gue kapan ngetiknya gitu ya. Jadi mungkin kedepannya bakal bisa lebih nggak sensitif gitu ya. Sebenarnya bisa juga sih kita lock, tapi kan kadang kita juga lupa ngaktifin ya.
Buat pengoperasian awal lewat jamnya ini terbilangnya simple. Gue akui ini kesalahan pertama gue sama jam ini terbilangnya ya seru ya. Dimana di sini swipe ke bawah itu buat pengaturan, dan ini gue dimudahin banget, sesimpel kayak mau ngatur volume ataupun atur cahaya gitu ya. Meski ada juga ada auto brightness juga kan. Dan sini kalau kita swipe ke atas itu buat lihat notifikasi, dan termasuknya baik ke teman-teman bisa nampilin detail lengkap chat yang masuk gitu ya. Sedangkan swipe ke kanan ataupun kiri itu kayak buat lihat summary secara simpel aja. Nah, buat masuk ke menunya yang lebih lengkap tinggal tekan aja knob yang ini, dan ya ini dia menunya tuh ya secara lengkap bakal ditampilin. Bisa scroll dengan touch langsung ataupun tinggal diputer-puter aja. Ini gua akui ya termasuknya yang simple buat UI-nya. Meski ya jujur aja soal nampilin data, gue sih masih suka Garmin yang kemarin kita bahas ya. Itu kayak lebih enak aja gitu dimengertinya. Tapi ya pastinya semuanya punya plus dan minus lah. Lanjut buat mode olahraganya, ini tobat banyak bener ya. Gue pikir doi itu kan lebih ke fashion gitu ya, tapi ternyata nyimpen mode olahraga yang termasuknya berlimpah. Ya di sini teman-teman bisa lihat ya berbagai macam mode olahraganya, termasuk ada juga berenang. Karena emang sejatinya GTS 4 ini tuh udah tahan air teman-teman hingga 50 meter kedalaman. Fitur lainnya tuh tentu udah juga GPS built-in dengan dual band yang klaim dari Amazfit mah bakal lebih akurat. Dan so far selama pemakaian ini termasuknya yang awet ya teman-teman, dengan segala notif dan juga heart monitoringnya. Ini pemakaian ala gue sih bisa bertahan 7 harian gitu. Oke, tadi cerita singkat gue sama Amazfit GTS 4 ini terbilangnya kayak smartwatch yang mudah banget lah buat direkomendasiin secara ya Bo. Doi punya segala fitur lengkap dan harganya terbilangnya masih terjangkau ya teman-teman. Dan tentunya secara looks juga terasanya mewah dan elegan. Fitur mode olahraganya juga termasuknya yang lengkap. Nah buat teman-teman yang pernah pakai Amazfit seri lainnya, boleh dong tulis aja di kolom komentar ceritanya kayak gimana. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe jika channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.